Assalamualaikum Sobat Football United, semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga dalam lindungan Allah. Yang sedang liburan, selamat liburan. Oke, terkait dengan penyerang ya, jadi ini ada beberapa informasi. Langsung aja pertama, Marcus Rashford. Jadi setelah pertandingan menghadapi Fulham, Ruben Amorim ini ditanya lagi terkait dengan keadaan Marcus Rashford, dan dia mengatakan sebenarnya ini berupa pengulangan ya, kalau memang situasi di lapangan latihan itu kenapa Ruben Amorim tidak memasukkan Marcus Rashford ke dalam skuad Manchester United ketika menghadapi Fulham. Ruben Amorim juga mengatakan ya, kurang lebih memang dia butuh attitude yang diinginkan di lapangan latihan, dan dia bahkan menurut gua dengan apa mungkin bahasanya, dengan tegas dan mungkin cenderung juga agak keras ya. Dia mengatakan kalau ya bahkan dia lebih memilih pelatih kipernya yang berusia 60 tahun itu duduk di bangku cadangan daripada memberikan tempat kepada kurang lebih, ataupun ya yang gue tangkap adalah pemain yang tidak layak untuk ditempatkan di skuad Manchester United. Dan dalam hal ini kalau menurut gue ya ini merefer atau menunjuk ke Marcus Rashford, karena memang dari pertanyaan yang dilakukan ya kan, yang ditanyakan juga ini seputar Marcus Rashford yang dinilai oleh Ruben Amorim tidak atau belum memberikan keadaan yang maksimal di latihan. Dan menurut gua kalau membandingkan dengan perkataan-perkataan sebelumnya, karena media ini selalu menanyakan terkait dengan Marcus Rashford hampir di setiap kali ada kesempatan ya setelah pertandingan, terutama seperti itu. Gua berpikir pernyataan kali ini sangat atau cenderung lebih keras, dan uniknya ini dilakukan bahkan ketika Manchester United ini berhasil meraih kemenangan. Nah, keadaan dari Marcus Rashford sendiri, dari situasi yang gue dapatkan sampai dengan video ini gue bikin, masih belum ada kejelasan apakah ini Borussia Dortmund, apakah Barcelona. AC Milan kalau dibandingkan dengan keadaan saat ini dan dilihat sebelumnya, maksud gue pergerakan dari AC Milan nampaknya lebih dekat ya daripada Borussia Dortmund dan juga Barcelona. Borussia Dortmund masih menurut gua kepentok dengan situasi finansial dari keadaan Marcus Rashford, sementara Barcelona pun juga ada situasi finansial ya, di mana ya mereka butuh space ataupun ruangan sebelum mereka bisa membuat pergerakan untuk mendatangkan Marcus Rashford. Ini juga memberikan pesan yang tegas kepada pemain lain menurut gue dari Ruben Amorim, karena gue ambil dari Fabrizio Romano mengutip ya, Ruben Amorim mengatakan kenapa Rashford keluar, alasannya ada di latihan. Bagaimana saya melihat para pemain harus berlatih di dalam kehidupan juga, ini setiap hari, setiap detail. Ya walaupun kita kehilangan sesuatu di depan menghadapi Fulham, tapi saya lebih memilih untuk seperti ini. Artinya Ruben Amorim mengutamakan karakter, menurut gue karakter artinya pembawaan sang pemain dari sisi mental dibandingkan keadaan teknis di skuad, karena dia sadar bahwa memang kemampuan ataupun pilihan untuk lini depan Manchester United tidak banyak, tapi dia juga lebih memilih untuk menempatkan pemain yang siap untuk bekerja keras di atas lapangan ya. Namun demikian, pertanyaan dari gua sih untuk keadaan saat ini adalah what if, apa yang akan terjadi jika
Rashford tidak kemana-mana, tidak ada deal yang didapatkan oleh klub-klub lain. Apakah sampai dengan akhir musim nanti dia akan tetap di bangku bukan di bangku cadangan, bahkan tidak terlibat di squad sama sekali ya, karena klub ini kan membayar gaji sangat tinggi sekali ya. Investasi juga sangat besar di sana. Jadi menurut gua ada situasi juga yang menarik sih untuk diikuti. Tapi menurut gua dari semua pihak saat ini, baik itu dari Manchester United, Ruben Amorim, maupun juga dari kubu Marcus Rashford sendiri, menurut gue lebih melihat ya Rashford dipinjamkan ke klub lain. Hanya saja memang masih belum ada situasi yang konkret. Dan terkait dengan situasi yang konkret, gue ingin membahas ada sebuah artikel yang ditulis oleh Mark Ogden ya, di ESPN.co.uk. Ini terkait dengan posisi penyerang. Disebutkan sumber mengatakan bahwa Manchester United akan mempertimbangkan untuk bergerak mendatangkan Victor Osimhen kalau masa peminjamannya di Galatasaray bisa dipindahkan ya ke klub lainnya di situasi transfer kali ini. Tapi Napoli lebih memilih ya kalau ada permanen transfer. Namun demikian, permanen transfer ini tidak menjadi prioritas bagi Manchester United. Dengan Napoli menjadi rival Chelsea untuk mendapatkan Alejandro Garnacho bulan ini, negosiasi yang kreatif ini bisa saja membuka prospek kesepakatan untuk Victor Osimhen. Nah, ini yang disebutkan oleh Mark Ogden. Menurut gua, ini terlalu complicated sih menurut gue ya. Napoli ingin Victor Osimhen ini lepas secara permanen, tapi saat ini ada kontrak dengan Galatasaray sebagai pemain pinjaman ya, dan tentu saja kalau misalnya ada kesepakatan yang dirubah dengan Galatasaray dengan Napoli karena kan peminjaman Victor Osimhen, besar kemungkinan Galatasaray juga akan meminta uang kompensasi. Jadi Manchester United akan mengeluarkan uang yang lebih banyak nih menurut gue ya. Napoli ingin hanya permanen transfer, berarti akan membayar biaya transfer ya dari Napoli. Dan juga harus membayarkan biaya kompensasi ke Galatasaray. Statusnya atau situasi ini nih hampir sama seperti Wout Weghorst ya kan, ketika didatangkan ke Manchester United di bulan Januari pada saat itu dengan pinjaman, tapi pada saat itu juga memotong dalam tanda kutip masa pinjamannya di Turki ya kan, dan Manchester United harus membayar kompensasi. Nah saat ini dengan keadaan situasi keuangan yang sempit, menurut gue peluang tersebut terkait dengan Victor Osimhen ini juga sangat-sangat kecil sekali. Bagaimana dengan Garnacho, apakah bisa diberikan atau dijadikan kayak bagian dari kesepakatan misalnya untuk mendatangkan Victor Osimhen? Gua berpikir Manchester United akan lebih memilih untuk mendapatkan fresh money sih, uang yang lebih segar ya dari situasi ya, Garnacho. Dan kalaupun ingin mengeluarkan biaya transfer juga, mungkin tidak akan setinggi upaya untuk mendatangkan Victor Osimhen. Yes, gua tahu Victor Osimhen merupakan pemain yang berkualitas dan juga teruji, tapi juga harus dilihat realita dari sisi keuangan ya, ini seperti apa, di mana itu juga tentu saja ada peran yang besar ya kan untuk melakukan transfer. Dan terkait dengan transfer, ada informasi masih dari Mark Ogden ya, yang mengabarkan kalau Manchester United bersiap untuk menjual Rasmus Højlund kalau ada tawaran yang bagus datang. Apakah di transfer kali ini ya, musim dingin ataupun di musim panas. AC Milan dan Juventus kabarnya tertarik, dan ada juga ketertarikan dari Bundesliga. Ya, kalau gue membaca berita ini, gue lebih melihat dari sisi apa ya? Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat terbuka bagi seluruh skuad Manchester United. Kalau ada tawaran yang bagus, pasti manajemen akan mempertimbangkannya. Walaupun pemain tersebut, sekali lagi ya, walaupun pemain tersebut, gue tidak berbicara terkait dengan Rasmus Højlund, tapi juga pemain secara umum, walaupun pemain tersebut menjadi bagian dari skuad Manchester United. Kenapa? Situasi finansial ini yang lebih mendriven, ini yang lebih memegang kendali menurut gue. Dan bagaimana dengan Rasmus Højlund sendiri?
musim ini dia mengalami tantangan yang sulit ya. Musim lalu dia fantastis, menurut gue sempat ada masa-masa dia kesulitan untuk mencetak gol, tapi pada akhirnya dia bisa mencetak 2 digit gol ya di Manchester United di musim pertamanya, dan tentu saja ada pengharapan yang lebih baik di musim keduanya. Tapi menurut gue realita adanya misalnya manajer ataupun head coach yang berbeda, ada juga sistem permainan yang berbeda, ini sesuatu yang berbeda juga dari musim pertama Rasmus Højlund. Ada banyak hal yang harus diadaptasi, belum lagi keadaan tim secara keseluruhan juga tidak bagus. Tekanan pun juga semakin besar kepada Rasmus Højlund. Jadi ada banyak hal sulit ya. Lalu apakah solusinya dari situasi sulit ini adalah membuang-buang, menjual-jual pemain? Ya mungkin ada beberapa fans yang masih berpikiran seperti itu, tapi kalau menurut gue ya dia masih muda, investasi Manchester United tinggi, dan salah satu tugas dari head coach ataupun tim kepelatihan ya juga bagaimana bisa meningkatkan kemampuan dari para pemainnya, termasuk juga secara individu, dalam hal ini juga termasuk Rasmus Højlund ya. Kesulitan dari Rasmus Højlund di samping memang distribusi bola juga yang tidak begitu maksimal, sentuhan-sentuhan dari Rasmus Højlund juga tidak optimal ya di musim ini. Kalau dari kemampuan mencetak gol, gue yakin dia memiliki kemampuan yang bagus. Tapi gue melihat situasinya lebih ke dua hal. Nomor satu adalah ada secara teknis sesuatu yang berbeda ya bagi pemain muda ini, khususnya di musim ini. Itu nomor satu. Dan nomor dua, adanya itu tadi penurunan kualitas juga secara individu, misalnya dari sentuhan ya. Dan nampaknya menurut gua mungkin ada kepercayaan diri juga yang sedang tidak bagus nih, sedang agak sedikit ngedrop dari seorang Rasmus Højlund. Dan sekali lagi, apakah solusinya dijual atau seperti apa? Gue pikir sih tidak demikian ya. Sehingga nanti udah dijual ya kan, lalu mulailah berandai-andai datangkan pemain ini. No. Gua lebih menginginkan kalau Ruben Amorim juga bisa memperbaiki pemain-pemain yang ada, khususnya pemain-pemain yang tergolong pemain masih muda ya di Manchester United ini juga bisa, supaya bisa dikembangkan. Ada yang bisa langsung bagus ya, seperti kayak Ahmad misalnya. Tapi ada juga pemain seperti Rasmus Højlund, dan memang lini depan dari Manchester United selalu bermasalah dari musim lalu, masih belum bisa dicari solusinya, walaupun menurut gua potensi itu ada. Tinggal bagaimana tim kepelatihan ini juga harus bekerja untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi tersebut. Seperti misalnya Rasmus Højlund yang sudah menunjukkan di musim pertama sudah cukup lumayan sebenarnya, tapi sayang ada penurunan di musim kedua. Kurang lebih seperti itu situasi kabar yang gue bahas kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.